Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Martagalunisa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 5B, nomor induk mahasiswa 180310166. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah melancarkan saya untuk membuat video ini, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Ni'amah selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Alhamdulillah, dengan kondisi seperti sekarang ini kami masih dipertemukan walaupun dalam keadaan virtual. Kami sangat bersyukur karena dengan adanya ini kami dapat berkumpul serta di rumah bersama keluarga dan bisa melanjutkan aktivitas kuliah meskipun dalam keadaan virtual. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi akuntansi syariah yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mengapa akuntansi syariah itu ada? Yang kedua, apa perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional? Yang ketiga, perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu mengapa akuntansi syariah itu ada. Nah, sebelumnya, akuntansi syariah itu adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan, dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam. Nah, bagaimana sih akuntansi syariah itu ada? Jadi, akuntansi syariah itu tidak hanya mengutamakan kepentingan bisnis lebih kepada toleransi. Dengan semua pihak yang terlibat itu, dengan adanya dilaksanakan akuntansi syariah di dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut telah berupaya menjalankan etika bisnis yang baik sesuai dan nilai-nilai prinsip Islam. Baik, kita lanjut untuk poin kedua. Apa perbedaan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah? Nah, perbedaannya adalah bagaimana informasi mereka itu bisa dibagikan kepada nasabahnya. Jadi, akuntansi syariah itu menyediakan semua informasi dengan jelas kepada prospek, informasi yang baik maupun yang buruk. Sedangkan dalam penyajian informasi akuntansi konvensional yang diberikan hanyalah informasi pilihan saja. Misalkan, perbedaan antara laporan keuangan tersebut di antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah itu berbeda. Jika akuntansi konvensional ini terdapat 5 jenis laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, maka akuntansi syariah menambah 3 komponen lagi, seperti laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang kedua laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang ketiga laporan sumber dan penggunaan dana kontrol hasil atau yang disebut dengan kebajikan. Perbedaan yang kedua adalah akuntansi syariah mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan sosial baik bagi individu maupun masyarakat. Tetapi kalau akuntansi konvensional itu laba menjadi tujuan utamanya. Jadi lanjut ke poin 3, bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, perbankan syariah di Indonesia ini berdiri tahun 1983 bersamaan dengan deregulasi perbankan. Kemudian pada tahun 1980 nih muncul sejumlah inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia melalui diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Dan pada tahun 1988 sudah lebih banyak bermunculan bank konvensional dan beberapa diantaranya untuk usaha perbankan yang bersifat daerah berdasarkan syariah. Sayangnya, keberadaan bank syariah itu belum mendapatkan perhatian khusus bagi perbankan nasional. Kenapa? Karena landasan hukum operasi perbankan yang memakai sistem syariah ini mengacu pada undang-undang. Sebagaimana bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah dan jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Nah, kemudian undang-undang tersebut disempurnakan kembali pada tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Terdapat 2 sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Hasilnya pun undang-undang tersebut mendapatkan sambutan positif dari sejumlah perbankan melalui berdirinya beberapa bank Islam.
seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, dan lain sebagainya. Selain terdapat 33 unit syariah di bank konvensional, total syariah di Indonesia ini dengan cabangnya adalah 591, belum termasuk cabang pembantu dan kantor kas di seluruh Indonesia. Jadi lebih banyak bank syariah daripada bank konvensional. Dengan perjuangan para ulama, umat muslim di Indonesia itu sungguh dengan pencapaian banyaknya pendirian bank Islam, bank syariah di Indonesia menandakan masyarakat sudah semakin percaya dan menabung di bank syariah. Tambahan 94 BPR syariah juga sudah berdiri di Indonesia. Jadi kesimpulannya untuk poin pertama sampai poin ketiga, akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional itu sangatlah berbeda. Mulai dari prinsipnya, mulai dari laporan keuangannya, sampai dia perkembangan dari awal sejarah akuntansi syariah dan akuntansi konvensional serta bank syariah dan bank konvensional. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.